Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah Bitcoin berhasil menyelesaikan PR-nya? Karena sekarang ada di angka 98.000. Jawabannya parsial ya. Kita bahas kemarin kalau bisa dia reclaim MA20 dan juga struktur 99.000. Tetapi sayangnya hanya satu saja yang berhasil dia lakukan. Dia berhasil reclaim 99.000 lebih 71 USD. Tetapi MA20-nya sekarang malah menjadi resisten ya. Nah, kita bahas dari kemarin kan idealnya reclaim dua-duanya, karena kalau di tengah-tengah ya dia itu dilurusin di tengah-tengah antara dua resisten awalnya ya, yang tadinya resisten hanya di support. Nah, itu biasanya sering kali reject oleh yang atasnya lagi, dan ini terulang ya. Nah, jadi ya untuk sekarang idealnya adalah Bitcoin bisa reclaim kedua-duanya. Ya, jadi jam 7 pagi besok yang paling ideal adalah kalau Bitcoin di close di atas dari MA20 begitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau sampai dia masih reject oleh MA20, kita ada kemungkinan ya, ada possibility bisa mengulang seperti di Oktober ya, di Oktober 2024 kemarin. Jadi dia mantul 50, reject di 20 ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah akan sama juga seperti di tanggal 10 dan 11 kemarin, di mana dia ujung-ujungnya ada fake out dikit tapi mantul lagi ke atas. Begitu. Nah, ini adalah yang bullishnya. Yang bearishnya kayak gimana? Bearishnya kayak gini ya. Jebol 20, jebol 50, udah deh kapitulasi begitu ya. Nah, pertanyaannya Bang, amit-amit Bang, kita akan bahas dari semua sisi nih Bang, dari bullish maupun bearishnya. Kalau sampai jebol MA50 jadi resisten ya, biasanya ngejar kemana? Nah, ada kecenderungan ya saat MA20 dan 50 itu takluk ya di daily, maka biasanya dia ada possibility bisa lanjut ke mana? Lanjut ke BSB begitu ya. Nah, kalau udah lanjut ke BSB itu ada di angka 79.000. Tapi gini ya, jangan sampai berpikirnya gini, wah lanjut ke BSB berarti kalau gini langsung dar gitu. Enggak juga, bisa dia di sini konsolidasi dulu pelan-pelan. Nah, BSB-nya naik ke atas begitu. Itu yang terjadi di sini nih ya. Itu yang terjadi di 2024 bulan Juni kemarin ya. Jebol, BSB-nya pelan-pelan naik. Nah, udah gitu kena BSB ya. Kalau BSB jebol juga, nah itu yang serem begitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat juga itu sebenarnya BSB tuh gue lebih suka lihat di weekly ya. Gue lebih suka lihat di weekly di mana dia itu bisa nahan atau enggak tuh sebenarnya patokannya weekly bukan di daily sebenarnya ya. Jadi ya tinggal kita lihat aja ya, kalau sampai amit-amit MA20 dan 50 gagal mempertahankan Bitcoin ya, kita ada possibility bisa sampai ke BSB ya. Tapi ya tenang ya, jangan terlalu dipikirin ya. Orang kadang-kadang suka gini, gimana ya kalau sampai tembus? Ya sudah, DCA lagi. Begitu, that's the beauty of DCA ya. Kayaknya ada orang tuh yang mikir gini ya, wah kalau ada DCA di atas berarti posisi itu suka nggak suka nyangkut. Nah, itu pemikiran yang salah sebenarnya. Kenapa DCA itu super powerful? Karena seperti ini, anggap kita akumulasi di MA20. Taunya jebol nih semua ya, jebol sampai ke BSB. Anggap BSB nanti di angka 80 ribuan begitu ya. Wah, semua yang di atas rugi. Jangan salah, saat lu melakukan DCA, lu averaging ke bawah, harga rata-rata Bitcoin lu ikutan turun. Nah, itu banyak yang orang nggak sadar. Gitu loh, makanya kenapa gue bilang, kalau dia turun, dia retest ke support, dibeli. Supaya apa? Supaya harga rata-rata lu turun. Walaupun kesannya gini ya, lu beli di sini ya, tapi lu terus pas dia turun lu beli lagi dan beli lagi, harga rata-ratanya yang tadinya mungkin di atas sini bisa ke bawah. Nah, itu ya, mungkin yang para newbies tuh, atau sebenarnya mungkin bukan para newbies ya. Kalau newbies mungkin masih belum ngerti sama sekali, tapi para dukun tuh nggak ngerti. Dukun all in begitu ya. Ada dukun 67.000 sekarang. Lalu di daerah sini ada dukun 40.000, di sini ada dukun ya banyak lah ya. Nah, mereka tuh kayaknya cuma pengen all in, berpikir kalau lu beli di atas gitu kasarnya, atau lu ada harga yang lu kesannya drop di sini nih. Lu beli di sini gitu ya. Wah, walaupun dia turun ke sini lu lanjut beli, nggak guna. Tetap lu rugi yang di sini. Enggak. Itu matematikanya berarti jelek itu orang ya. Gua gini loh.
Gue pribadi matematika jujurnya biasa banget ya, sangat biasa. Nggak pinter sama sekali matematika gue ya. Tapi kalau urusan harga rata-rata itu kan pelajaran SMP sebenarnya. Nah, berarti artinya apa? Banyak orang yang pelajaran SMP juga nggak lancar gitu sebenarnya ya. Jadi sekali lagi ya, kenapa kita melakukan DCA? The beauty of DCA adalah kalau dia turun ya, lu beli terus, lu terus melakukan averaging, harga rata-rata turun. Begitu. Saat harga rata-rata turun ya lu apa namanya, lu jadi tidak meresikokan banyak hal gitu dibandingkan lu berusaha untuk all in di satu titik, udah gitu nggak ada peluru lagi, lu nggak bisa beli gitu ya. Nah itu jujurnya masih mending kalau kayak begitu. Yang paling lebih serem tuh apa? Wow, lu ngedukun misalkan ya, yang sekarang kan dukun sekarang bilang 67.000. Kalau ternyata nggak sampai 67.000, market langsung naik lagi ke atas ya, market langsung naik lagi ke atas, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan FOMO, akhirnya beli di pucuk. Nah, even more dangerous kan. Nah itu makanya kenapa menurut gua all in itu, apalagi di masa-masa seperti sekarang ya, kalau lu ngerti teori cycle, teori 28 November, itu lu masih bisa lah ada titik di mana oh gak bang gue bisa all in. Nah itu masih mending bisa. Kalau lu misalkan di tahun antara tahun bear market sama tahun akumulasi, itu ada possibility untuk all in. Tapi ya sekarang kalau lu ngomong secara teori cycle, ini bukan tempat yang bagus untuk all in, ini tempat yang sangat buruk untuk all in. Begitu. Jadi ya lagi-lagi lah, kalau orang yang teriak-teriak all in itu kemungkinan besar ya mungkin baru di market dan mungkin baru ngerasain profit dikit, ngerasa udah dewa. Dan itu memang ada seperti itu ya. Tong kosong nyaring bunyinya lah mungkin kalau di Indonesia. Tapi itu ada teorinya ya. Ada yang sempat bahas teorinya mengenai siapa ya namanya tuh siapa, Kruger effect lah gitu seingat gue. Jadi orang yang baru-baru belajar merasa diri mereka tuh udah paling pintar. Itu memang ada efek seperti itu ya. Nah maka dari itu ya justru kalau menurut gue orang yang actually udah lama di market itu enggak deterministik, selalu menyatakan oh ya ada probability bisa seperti ini ya, probability-nya bisa bagus tahun ini. Tetapi ada juga hal 1, 2, 3, 4, 5 yang kita harus pertimbangkan. Nah begitu ya. Ya memang seperti itulah ya, tong kosong jaring bunyinya gitu. Orang yang masih baru berpikir simple semua, padahal market tidak sesimpel itu ya. Oke, takut kelamaan ya, langsung kita lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar kita bisa lihat di sini kondisinya itu nyaris ngedoji ya, nyaris ngedoji, jadi masih belum kemana-mana. Lalu untuk BTC Dominance dia berhasil reclaim MA50 ya. Dia berhasil reclaim MA50 dan sepertinya mulai menjadi support. At least for now ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah ini pertanda bahwa Bitcoin Dominance ini membuat suatu higher low di sini dan ada possibility besar untuk membuat higher high? We'll see, karena ada dua resisten yang sudah menunggu, yaitu di angka 58,59 dan 58,99. We'll see apakah MA20 bisa memantulkan Bitcoin Dominance dan lanjut membuat higher high ya. Nah kalau sampai membuat higher high ya udah tau lah ya, berarti ya performa BTC akan cenderung lebih bagus. Tinggal pertanyaannya satu, waktu Bitcoin Dominance-nya meningkat ke atas ini apakah dengan BTC ngepump atau dengan BTC koreksi? Nah kalau BTCD-nya naik dan BTC-nya koreksi, wah itu alts bisa terjun payung. Ya jadi ya tinggal kita lihat aja ya. Semoga BTC outperform-nya saat ngepump begitu ya. Jadi dia ngepump, yang lain ikutan, cuman nggak segede BTC. Mending gitu kan? Ya mending gitu. Ya lebih baik seperti itu dibandingkan BTC koreksi, alts ngedam, begitu. Karena nggak ada yang suka lah portonya merah, ya. Dan ya mungkin ini sekali lagi reminder pentingnya kita untuk punya portofolio yang balance, begitu. 70-30 atau 60-40 minimal BTC-nya itu menjadi mayoritas di portofolio spot lo sampai ya mulai ada pertanda bahwa balance sheet itu mulai ada peningkatan. Jadi pergeseran dari QT ke QE yang terjadi contohnya tuh seperti di 2020 ya. 2019 ya. Dari QT ke QE dan dibantu juga dengan interest rate yang sudah terjun payung ya. Dua hal itu akan mengundang altcoin season. Jadi sekali lagi ya, altcoin season datang bukan karena disuruh-suruh datang, bukan juga karena orasi. Ini bukan kita mau merdeka, bukan ya. Pidato gitu, wah saya hari ini akan bilang bahwa altcoin season dimulai, hari ini saya deklarasi. Nggak peduli, market nggak peduli ya. Oke.
Langsung lanjut lagi ke news. Untuk news ini datang dari UAE ya. Ini berarti ada Dubai, ada apa lagi ya? UAE. Ya pokoknya UAE lah ya. Ini tuh ada satu apa ya? Ada satu poll yang diadakan oleh eToro ya. Nah, eToro ini pengen tahu investor retail tertarik seberapa banyak ke kripto. Walaupun bukan cuma kripto ya, ada juga obligasi, komoditas dan lain-lain ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa di 2025 sebesar 37% investor retail UAE berencana untuk meningkatkan ya, bukan cuma mulai masuk tapi meningkatkan investasi di kripto gitu ya. Ya, jadi apa namanya, kita lagi-lagi kalau gua pribadi ya, kita jangan terlalu gampang misalkan, wah kita akan ada krisis nih sebentar lagi, hancur semua. Gini guys, jangan lupa kita itu ya, kita itu di masa-masa ini semua kita itu menjalani ada banyak konflik ya. Ada Ukraina ya, ada Ukraina Rusia ya. Lalu juga di Middle East kita tahu Israel dan terakhir apa ya? Terakhir sama Iran tuh apa ya? Ya Israel Palestina. Pokoknya semua ada di Middle East itu banyak saling tembak menembak, tembak menembak. Apa yang terjadi? Market tetap masih bisa rally kok gitu. Jadi jangan berpikir bahwa wah akan ada konflik maka pasti akan damp, nggak juga begitu. Jadi kalau menurut gua santai aja, kita lihat indikatornya gitu. Kalau sampai mulai menunjukkan perubahan dari momentum bullish menjadi bearish, ya udah kita siap-siap, sesimpel itu. Nggak usah kita jadi kayak ini Nostradamus gitu ya, wah berusaha untuk melihat masa depan akan seperti ini ya dan seterusnya. Nggak usah seperti itu ya. Oke, beres ya. Oh, economic calendar. Nyaris lupa. Hari ini penting ya. Hari ini penting keluar jam 8:30 malam, yaitu initial jobless claim. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam segini pertimbangkan untuk tutup posisi. Karena ada possibility, ya volatility yang lumayan. Begitu. Ya, buat yang agresif minimal pasang SL lah ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara itu mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gua sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo yang intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Kita kemarin punya posisi short. Retest 1, retest 2 di angka 90.000 lebih 71 USD. Posisi short ini target TP-nya di angka 97.500-an. Ya, buat lo yang sudah buka posisi shortnya dan pasang target TP-nya, congrats, profit sekitar ya dibulatkan 1,5% lah ya.
Tapi buat yang nggak pasang target TP, kena cut loss. Jadi ini sekali lagi adalah public reminder buat elu yang suka nakal nggak pasang target TP ya. Market bisa bergerak tidak sesuai dengan harapanmu, bisa tiba-tiba ya. Nah kalau tiba-tiba dan lu tidak pasang target TP-nya bisa ketinggalan ya. Nah untuk posisi spotnya kita bisa di sini karena terjadi reclaim berarti buy limit pertama di 99.000 lebih 71, buy limit kedua 97.500-an dan buy limit ketiga di MA50 ya. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Untuk di Ethereum kita bisa lihat di sini ya kondisinya itu ini nggak tahu kenapa trading view kadang-kadang suka begini nih belakangan ya. Oke, beres kelut juga ya. Jadi untuk trading view kita punya posisi short juga sama seperti BTC kemarin ya. Retest 1, retest 2 di angka 3.541. Nah posisi short kita ini target TP-nya kena di MA50. Buat lo yang sudah buka posisi shortnya, congrats profit 1,63% ya. Nah sekarang kita sudah punya posisi long juga walaupun sekarang dalam kondisi minus ya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA50 sebagai support ya. Nah target TP untuk posisi long ini di angka 3.541. Ya, jadi jangan lupa untuk dipasang target TP-nya. Kalau sampai besok jam 7 pagi di likus di bawah dari MA50, ya berarti cut loss gitu. Ya. Sip. Kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spot MA50 3.395 dan di 3.280. Untuk para newbies, masuknya posisi spot ini adalah untuk kita melakukan DCA, untuk kita beli secara posisi spot. Makanya gue bilang itu ya untuk spot ya. Nah itu kurang lebih untuk DCWT pada hari ini. Sebelum kita tutup gue ingatkan sekali lagi ya. Menurut gue ini kita belum seperti masa-masa di 2021 ya. Dimana hype-nya tuh gila ya. Sangat luar biasa. Nah jadi liquidity itu masih belum maksimum ya. Makanya ya lu bisa lihat sendiri balance sheet belum mulai naik ya. Nah nanti saat balance sheet sudah mulai naik ya. Semua udah overhype. Gue ingatkan satu hal, akan semakin banyak nabi-nabi palsu, ya, nabi-nabi finansial palsu, bahkan yang makin banyak juga dukun-dukun, begitu. Jadi hati-hati, ya, karena gini, ya, karena apalagi untuk para newbies yang masih belum terlalu lama di market, itu normal untuk lu goyah, gitu saat melihat ada orang lain dengan sangat yakin ngomong, wah pasti akan ke angka sini, nggak mungkin nggak. Buat para newbies pasti akan goyah. Buat yang udah lama di market najis liatnya. Ya karena udah ngelihat berapa kali kayak begitu dan mungkin beberapa kali pernah kejebak juga begitu. Ya tapi pada faktanya memang suka nggak suka akan lebih banyak. Ya kenapa? Karena akan ada kesempatan-kesempatan orang-orang tuh hoki begitu ya. Waktu momentum kemarin naik begitu ya saat BTC loncat basically dari sini gitu ya, dari November 2024 sampai ke di November awal sampai November pertengahan gitu ya. Ini lu kasarnya beli apapun ikutan profit begitu. Nah, tapi orang-orang yang mungkin masih baru ini yang yang masih tong kosong jaring bunyinya ini berpikir bahwa wah, gua luar biasa nih, gua beli sini profit di sini. Wah, gila nih, gua udah tahu pasti market mau kemana. Nah, mending kalau orang seperti itu diam begitu. Enggak, orang seperti itu berpikir bahwa wah semua tebakan dia akan benar ke depannya. Nah hati-hati ya. Orang-orang seperti itu apalagi untuk para newbies mungkin bisa terdengar meyakinkan. Tapi ya news for you ya, nggak ada yang pernah bisa tahu specifically market mau bagaimana. Yang kita bisa lakukan adalah bereaksi. Semakin lu berusaha untuk suruh-suruh market, lu masukkan ekspektasi lu ke market, disitulah market akan mengecewakan lu dengan luar biasa. Tapi saat lu bereaksi terhadap market, disitulah justru malah profit terbesar kita bisa rasakan. Dan itu benar-benar gue rasakan secara pribadi. Begitu saat gue berhenti mencoba untuk memaksakan ekspektasi gue ke market, disitulah gue konsisten profit. Gitu ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal yang baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.